Selamat pagi atau sore atau malam teman-teman. Jadi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan atau menerangkan ya atau menjelaskan tentang materi tentang RAID atau Redundant Array of Independent Disk. Jadi apa sih itu RAID? RAID sendiri merupakan organisasi disk memori yang mampu menangani beberapa disk dengan sistem akses paralel dan redundansi ditambahkan untuk meningkatkan reliabilitas. Karena kerja paralel inilah dihasilkan resultan kecepatan disk yang akan lebih cepat. Karakteristik umum RAID. Yang pertama, RAID adalah sekumpulan disk drive yang dianggap sebagai sistem tunggal disk. Yang kedua, data didistribusikan ke drive fisik RAID. Yang ketiga, kapasitas redundant disk digunakan untuk menyimpan informasi paritas yang menjamin recoverability data ketika terjadi masalah atau kegagalan disk. Jadi di sini saya akan menjelaskan RAID level 0. RAID level 0 menggunakan kumpulan disk dengan stripping pada level blok, tanpa redundansi atau kelebihan. Jadi hanya menyimpan melakukan stripping blok data ke dalam beberapa disk. Sebenarnya RAID level 0 ini tidak termasuk ke dalam RAID karena dia tidak memiliki redundansi atau kelebihan. Tapi dia memiliki keuntungan, yaitu kapasitas transfer data yang tinggi, dan semua kapasitas penyimpanan digunakan di sana tanpa overhead. Namun dia juga memiliki kekurangan, yaitu jika salah satu blok dari RAID ini rusak, maka semua data yang ada di penyimpanan tersebut akan hilang. Cara kerja RAID level 0. Dalam array NDISK, strip logis pertama disimpan secara fisik sebagai yang pertama strip pada masing-masing NDISK. Membentuk strip pertama, strip kedua didistribusikan sebagai strip kedua pada setiap disk dan seterusnya. Jadi setiap nomor strip akan didistribusikan sesuai dengan nomor strip yang sudah tertera sebelumnya. Selanjutnya ada RAID level 1. RAID level 1 itu berbeda dengan RAID level 2 sampai 6 dilihat dari bagaimana tercapainya redundansi. Dalam skema RAID level yang lain, beberapa bentuk kalkulasi parity digunakan untuk memperkenalkan redundansi. Nah, tapi di RAID 1 ini, redundansi tercapai dengan cara sederhana, yaitu dengan menduplikasikan semua datanya. Selanjutnya, cara kerja RAID level 1. Cara kerja RAID level 1 adalah dengan cara menduplikasikan semua data pada disk ke disk yang lain. Sama seperti di RAID level 0, RAID level 1 ini juga menggunakan data stripping. Tapi bedanya itu, setiap logical strip dipetakan menjadi dua physical disk yang berbeda, sehingga setiap disk pada array mempunyai sebuah mirror disk yang mengandung data yang sama. Kelebihan RAID level 1. Yang pertama, ada read request akan dilayani oleh salah satu dari physical disk yang mempunyai data yang diminta. Yang mana, salah satu disk tadi mempunyai waktu pencarian dan rotational latency yang lebih minimal. Yang kedua, ada proses write request yang membutuhkan kedua strip yang sesuai untuk diperbarui. Tapi proses itu bisa dilakukan secara paralel. Yang ketiga, ada recovery dari failure sederhana. Jadi saat drive mengalami kegagalan, data kemungkinan masih bisa diakses dari drive kedua itu. Selanjutnya, kelemahan RAID level 1. Kelemahan dari RAID level 1 ini adalah biayanya yang mahal. Jadi RAID 1 kan membutuhkan 2 kali kapasitas dari logical disk-nya untuk menduplikasikan semua datanya itu. Nah, karena itu, jadi RAID 1 lebih butuh disk yang besar dan butuh biaya yang lebih mahal. Terus konfigurasi RAID 1 kemungkinan akan terbatas pada drive yang menyimpan sistem software, data, dan file penting lainnya. Nah, dalam kasus ini, RAID 1 akan menyalin semua data secara real time, sehingga pada saat drive mengalami failure, maka semua data-data penting masih tersimpan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RAID level 2. RAID level 2 pada level ini menggunakan teknik akses paralel yang dimana seluruh anggota disk berpartisipasi dalam mengeksekusi setiap request, input, atau output. Umumnya, pemutaran setiap drive disinkronisasikan sehingga seluruh head disk selalu berada pada posisi yang sama pada setiap disk yang terdapat pada RAID. Di sini juga udah ada gambarnya rangkaian RAID level 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara kerja RAID level 2. Dengan RAID level 2, error correcting code dihitung pada bit yang sesuai pada setiap disk data dan bit kode disimpan pada posisi bit yang sesuai pada beberapa disk paritas. Biasanya Hamming code digunakan karena mampu mengoreksi kesalahan bit tunggal dan mendeteksi kesalahan bit ganda. Selanjutnya, kelemahan RAID level 2 sendiri itu ada meskipun RAID level 2 itu membutuhkan lebih sedikit disk daripada RAID level 1, tapi biayanya pun tetap mahal. Dan RAID level 2 itu bisa menjadi pilihan yang efektif, namun hanya bisa menjadi efektif apabila digunakan di lingkungan yang dimana banyak terjadi kesalahan disk. Di sini saya akan menjelaskan tentang RAID level 3. RAID level 3 sebenarnya sama halnya dengan RAID level 2, namun tetap ada perbedaannya. Pada RAID level 3, hanya membutuhkan disk rentan tunggal dan tidak tergantung jumlah array disknya. Bit paritas dikomputasikan untuk setiap data word dan ditulis pada disk paritas khusus. Saat terjadi kegagalan drive,
data disusun kembali dari sisa data yang masih baik dan dari informasi paritasnya. Selanjutnya, ada cara kerja RAID level 3. Cara kerja RAID level 3 menggunakan akses paralel dengan data didistribusikan dalam bentuk strip-strip kecil. Kinerjanya menghasilkan transfer berkecepatan tinggi, namun hanya dapat 59 mengeksekusi sebuah permintaan input-output saja, sehingga kalau digunakan pada lingkungan transaksi data tinggi, terjadi penurunan kinerja. Selanjutnya ada kelemahan RAID level 3. Kelemahan RAID level 3 diantaranya yaitu yang pertama, kinerjanya terbatas. RAID level 3 dapat menghasilkan kinerja yang terbatas pada saat pengoperasian. Yang kedua, ketergantungan pada satu hard drive. RAID level 3 sangat bergantung pada satu hard drive yang digunakan sebagai parity drive. Yang ketiga, tidak cukup fleksibel. RAID level 3 tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya dalam hal kapasitas penyimpanan. Yang keempat, tidak tahan terhadap kerusakan. RAID level 3 tidak tahan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi pada beberapa hard drive sekaligus. Yaitu RAID level 4. RAID level 4 ini adalah suatu pengorganisasian dengan paritas blok interleave, yakni memakai stripping data di level blok dengan menge-save atau menyimpan suatu paritas blok di suatu disk yang berlainan untuk masing-masing blok data di disk lain yang saling bersesuaian. Kemudian cara kerja RAID level 4 ini yaitu strip paritas bit demi bit dihitung melintasi strip yang sesuai pada setiap disk data, dan bit paritasnya disimpan di strip yang sesuai pada disk paritas. RAID 4 melibatkan penalti tulis ketika permintaan tulis input-output berukuran kecil dilakukan. Setiap kali penulisan terjadi, perangkat lunak manajemen array harus diperbarui tidak hanya data pengguna tetapi juga bit paritas yang sesuai. RAID level 5. Pengertian. RAID level 5 ini adalah suatu pengorganisasian dengan paritas blok interleave yang tersebar. Paritas dan juga data yang disebar di seluruh disk termasuk pada suatu disk tambahannya. Cara kerja RAID level 5. Cara kerjanya, pada setiap blok, salah satu dari disk akan menyimpan paritas dan disk yang lainnya akan digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Cara kerja RAID 5 ini sama dengan cara kerja RAID 0, yaitu menggunakan disk stripping. Yang membedakan antara keduanya adalah parity. Parity ini digunakan untuk pengecekan dan perbaikan kesalahan atau error checking and correction. Parity ini disebar di beberapa disk untuk menghindari pengurangan kinerja pada saat pembuatan parity. Jika parity ini disimpan di satu hard disk saja, maka disebut RAID 3. Dengan adanya parity ini, maka sistem RAID 5 tersebut akan tetap berfungsi. Jika ada salah satu hard disk dalam RAID 5 tersebut itu rusak, dan hard disk yang rusak tersebut dapat hard disk yang mana saja selama berada dalam satu sistem RAID 5 yang sama. Karena parity ini berasal dari perhitungan matematik dari suatu beberapa pecahan data, maka pada saat ada satu bagian pecahan data yang hilang atau rusak, sistem RAID 5 dapat mengetahui pecahan. Yang selanjutnya adalah RAID level 6. RAID level 6 ini pertama kali dikenalkan oleh peneliti Berkeley. RAID 6 ini hampir sama atau hampir mirip dengan RAID 5. Tetapi pada RAID 6, paritas data ditulis ke dua drive atau disebut double parity. Kecepatan baca RAID 6 sama dengan kecepatan baca dari RAID 5. Namun, kecepatan tulisnya lebih lambat. Ini adalah contoh dari RAID 6. Ada gambarnya. Nah, bagaimana sih cara kerja RAID 6? Cara kerjanya dalam skemanya dilakukan dua perhitungan paritas yang berbeda dan disimpan dalam blok terpisah pada disk yang berbeda. Dalam skema RAID 6 dilakukan dua perhitungan paritas yang berbeda yang disebut double parity. Jadi array 6 yang pengguna datanya membutuhkan sebanyak N disk terdiri dari N plus 2 disk, sehingga menyebabkan jumlah kerusakan hard disk yang bisa ditoleransi mencapai maksimal 2 buah. RAID 6 setidaknya membutuhkan 4 buah hard disk, jadi kalau misalkan ada 4 buah hard disk yang rusak itu 2 masih bisa ditoleransi. Ada dua algoritma pemeriksaan data yang berbeda. Salah satu dari keduanya adalah penghitungan OR eksklusif atau XOR yang digunakan dalam RAID 4 dan 5. Tetapi yang lainnya menggunakan algoritma pemeriksaan data independen. Ini memungkinkan untuk membuat ulang data meskipun dua disk tadi yang berisi data pengguna itu gagal atau rusak. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari RAID level 6? Kita akan bahas mulai dari keuntungannya atau kelebihannya terlebih dahulu. Keuntungannya adalah menyediakan ketersediaan data yang sangat tinggi. Teknologi paritas data yang dimiliki oleh RAID 6 juga lebih baik dibandingkan RAID 5. Di mana nilai paritas data pada RAID 5 hanya disebar satu blok setiap hard disk. Maka pada RAID 6 nilai paritas data ini disebar di 2 blok tiap hard disk. Data yang disimpan tidak akan rusak saat salah satu sampai kedua buah dari keempat hard disk tersebut mengalami kerusakan. Sehingga dia sangat baik untuk server web standar.
Nah, kelemahannya adalah kecepatan tulis dari RAID 6 ini lebih lambat dibandingkan RAID 5 karena adanya data parity tambahan yang harus dihitung, sehingga tidak disarankan untuk server yang banyak menulisnya seperti server database. Pengontrol RAID 6 dapat mengalami penurunan lebih dari 30% dalam kinerja tulis secara keseluruhan dibandingkan dengan implementasi RAID 5. Nah, kelemahan yang lain adalah ketika lebih dari 2 hard disk yang rusak itu dia pastinya rusak, tapi jika hanya pada 2 hard disk yang rusak itu juga mengalami penurunan performa. Sekian, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan?